Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Komang Tersasua Nadia. Saya dari kelas Hukum Pemda C1. Nomor induk mahasiswa saya D1A 020221. Dalam video pengganti UAS kali ini, saya akan menjelaskan tentang peranan dana alokasi khusus dan juga peranan dana alokasi umum dalam penanganan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, alangkah baiknya kita akan membahas tentang apa sih dana alokasi khusus ini. Jadi, dana alokasi khusus atau yang disingkat dengan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. DAK disalurkan dengan cara pemindahan pembukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Bagaimana peranan dana alokasi khusus atau DAK dalam menanggulangi COVID-19? COVID-19 mengakibatkan penggunaan anggaran yang seharusnya tidak dapat sepenuhnya terlaksana. Dipastikan ada beberapa perubahan dalam mengimplementasikan dana tersebut, seperti adanya dana fisik atau reguler dalam bidang kesehatan, yakni pengadaan alat medis yang dibutuhkan dalam memberantas rantai COVID-19 ini. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 6/KM.7/2020 tentang penyaluran dana alokasi khusus dalam bidang kesehatan dan dana bantuan operasional kesehatan dalam rangka pencegahan dan atau penanganan COVID-19. Kemenku mencatat, berdasarkan data per 14 Mei 2020 lalu, penyaluran dana alokasi khusus fisik dalam bidang kesehatan untuk menangani COVID-19 ini telah mencapai 768,9 miliar atau 99,97% dari anggaran yang ditetapkan. Yang saya kutip dari media pemberitaan liputan6.com di internet yang berjudul Antisipasi Corona. Pemerintah siapkan dana alokasi khusus. Berita terbaru yang saya dapatkan, sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional dampak dari COVID-19 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran, termasuk dana alokasi khusus. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik. Agar dana tersebut tepat sasaran, maka penggunaannya harus tetap memperhatikan akuntabilitas. Berkenaan dengan antisipasi permasalahan pelaksanaan kegiatan DAK fisik yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, kita perlu tetap berpegangan pada ketentuan hukum. Di samping itu, pelaksanaan benar-benar harus memperhatikan aspek akuntabilitas atas setiap penggunaan anggaran. Berikut tegas dari Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin saat memimpin rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah atau DPOD secara virtual di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro nomor 2 Jakarta, Selasa 11 April 2020, yang saya kutip dari media pemerintahan di situs wapresri.go.id di internet. Dalam media tersebut yang berjudul penggunaan dana alokasi khusus di masa pandemi COVID-19 harus tetap akuntabilitas. Selanjutnya, kita harus memahami juga nih apa yang dimaksud dengan DAU atau dana alokasi umum.
Dana alokasi umum, selanjutnya disebut dengan DAU ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ini dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Jadi, bagaimana peranan dari dana alokasi umum dalam penanganan COVID-19 ini? Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau yang disebut juga dengan PMK yang meminta pemerintah daerah atau Pemda untuk menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya. Dukungan pendanaan tersebut bisa bersumber dari dana alokasi umum atau DAU ini, namun daerah bisa menyesuaikan dengan keadaan atau situasi di daerahnya masing-masing. Dalam hal ini, dukungan yang dimaksud berhubungan dengan vaksinasi COVID-19, mulai dari penyimpanan vaksin hingga kebutuhan tenaga medis dalam vaksinasi. Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 17/PMK/07/2021 yang mana dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi paling sedikit 8% dari alokasi DAU dalam hal Pemda tidak mendapatkan alokasi DAU. Dukungan pendanaan bisa bersumber dari DBH paling sedikit 8% dari alok. Namun kebijakan tersebut akan dihapus dengan seiring penurunan kasus COVID-19 di daerah di Indonesia. Mengingat bahwa kasus COVID-19 sudah turun secara signifikan di beberapa daerah dan anggaran bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain yang diperlukan oleh daerah itu sendiri. Dua slide tadi yang saya dapatkan dari kontan.co.id yang diupload pada Kamis tanggal 18 bulan Februari 2021 yang berjudul Tangani COVID-19, Pemda diminta alokasikan minimal 8% DAU. So, untuk teman-teman semua di rumah, stay safe and stay healthy, dan jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada agar kita bersama-sama memutus rantai COVID-19 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video singkat saya peranan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.